أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع العلماء العاملين ووفقنا بالاقتداء بهداهم في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratil muhtaramin, para kiai, para masyayikh, segenap alumni Pondok Pesantren Mambaul Ulum Pakis yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada malam ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu di tempat ini. Semoga pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Pakis, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa para alumni bisa melakukan pertemuan rutin tiap 8 hari sekali. Semoga pertemuan ini bisa berlangsung dan membawa banyak manfaat, utamanya kepada para alumni yang sudah ada di rumah, yang mungkin banyak kesibukan, sehingga dengan adanya pertemuan berkala ini bisa mengingatkan kalian untuk ingat kembali terhadap ilmu-ilmu yang sudah Anda miliki dan Anda kaji ketika di pesantren. Pertemuan berkala ini semoga bisa mempererat ukhuwah Islamiyah, khususnya ukhuwah antara para alumni Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Dan pertemuan berkala ini insya Allah besar manfaatnya, terutama di zaman sekarang ini dengan majunya media sosial, sehingga banyak bermunculan wacana-wacana baik keagamaan atau yang lain, yang terkadang wacana-wacana itu tidak sesuai dengan akidah yang kita miliki, dengan akidah yang telah kita kaji di pesantren. Dan juga Anda melihat sendiri bahwa pada akhir-akhir ini banyak bermunculan ormas-ormas yang mengaku
dari kelompok Islam, bahkan dari kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini perlu kita hati-hati dan perlu juga adanya saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, supaya kita tidak terbawa dengan adanya wacana-wacana yang beredar di media, dan juga tidak terbawa dengan adanya ormas-ormas yang muncul baru. Jadi dengan Anda sering bertemu, mungkin Anda bisa mendapatkan informasi dari teman-teman kalian, bisa mungkin saling menyampaikan keluhan-keluhan yang Anda hadapi di rumah. Dengan adanya pertemuan ini mungkin kita bisa saling memberi dan mengambil, sebab kita manusia ini tidak sempurna. Jadi mungkin yang satu punya, tapi di sisi lain dia tidak punya hal-hal yang lain. Jadi dengan adanya penjelasan seperti ini, bisa saling memberikan apa kelebihan yang dimiliki, dan kita bisa mengambil apa yang kita masih merasa kurang. Jadi dengan adanya jamiah semacam ini, semoga kalian bisa terselamatkan dari pengaruh-pengaruh tulisan-tulisan yang ada di media, dari pengaruh-pengaruh ormas-ormas yang muncul baru. Sebab ormas-ormas yang muncul baru ini juga banyak keliaran ke desa-desa dan mencari teman untuk diajak ke sini. Ini kalau kita tidak waspada dan kita tidak memahami, mungkin kita bisa terbawa ke sana. Jadi dengan Anda sering berkumpul dan bertemu berkala bersama teman-teman pesantren, utamanya dari pesantren Mambaul Ulum, mungkin Anda bisa saling memberitahu, dan insya Allah dengan cara itu kita akan terselamatkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan apa yang kita kaji. Kita melihat teman-teman yang ada di luar negeri, ya. Jadi teman-teman yang ada di Saudi Arabia utamanya, di sana dia kumpul dengan masyarakat, bahkan kalau di universitas dosen-dosen yang tidak sepaham dengan apa yang kita kaji di Indonesia. Ini bagi mereka yang mau berkumpul, jadi di Saudi atau di Mesir atau di yang lain, ini ada namanya KMNU, Kesatuan Mahasiswa NU. Ini dia mengadakan pertemuan berkala, dan di sana jadi teman-teman ini bareng-bareng melaksanakan apa yang dilaksanakan di Indonesia, baca tahlil dan sebagainya. Mereka yang aktif untuk mengikuti pertemuan berkala ini rata-rata terselamatkan dari akidah Wahabiyah. Tapi mereka
yang menyendiri dan tidak mau kumpul di jamiah di KMNU, ini banyak dia yang terbawa ke akidah Wahabi. Maka harapan saya, para alumni pesantren, utamanya alumni pondok pesantren Mambaul Ulum ini, alangkah baiknya Anda sempatkan untuk mengikuti jamiah dan pertemuan berkala, yang mana dalam pertemuan ini kita diajak bersama untuk mengingat pengajian kita dan juga mengamalkan amaliyah yang telah diberikan oleh para sesepuh. Kita baca tahlil, kita baca ratib dan sebagainya. Dengan kita membiasakan budaya-budaya ini, insya Allah kita tidak mudah terbawa ke paham-paham yang lain. Tapi kalau Anda itu menyendiri dan tidak mau kumpul, ini Anda akan mudah terbawa oleh pengaruh-pengaruh orang lain. Di dalam hadis, tapi itu arahnya bukan ke jamiah, tapi ya kita ke sana. Jadi dalam hadis yang akhirnya itu alaikum bil jamaah fa inna dzibba ya'kulu al-qasiyah. Jadi ikutilah jamaah, sempatkanlah Anda untuk berkumpul dengan teman-teman Anda, sebab harimau itu beraninya makan kambing itu ketika kambing itu tidak mau kumpul dengan kelompok kambing yang lain yang suka menenduri. Itu akan jadi pakanannya macan. Artinya kalau Anda ini menyendiri, tidak mau kumpul-kumpul dengan teman, mungkin Anda akan termakan oleh kelompok-kelompok yang tidak searah dengan kita. Jadi ini salah satu di antara manfaat kita untuk saling bertemu, untuk sama-sama mengingatkan, sama-sama melaksanakan apa yang kita kaji di pesantren. Dan semoga dengan adanya kita berkumpul dan bertemu dengan teman-teman kita di pesantren, kita termasuk apa yang didakwakan Rasulullah dalam sebuah hadis, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Jadi di antara 7 orang yang akan mendapatkan pengayoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat, yaitu 2 orang yang saling berhubungan baik dalam rangka sama-sama untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bertemu karena Allah. Kalau berpisah turut dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan saya, jadi Anda berangkat untuk melaksanakan jamiah ini lillah, dan juga pulang ke rumah lillahi ta'ala, sehingga dengan lillah inilah kita akan terselamatkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang sekarang ini banyak muncul di media sosial. Jadi sekarang ini memang ya zamannya seperti ini. Jadi orang-orang jadi rata-rata memang cilik budi cekelane HP.
Jadi rina wengi sing didelok niku HP, sehingga kadang niku ya apa-apa takoke ning Mbah Google. Jadi ini yang kita perlu hati-hati. Jadi yang ada di Google itu tidak semuanya benar. Maka dengan pertemuan seperti ini mungkin Anda bisa saling bertukar pikiran, bisa saling memberikan pengertian. Jadi apa-apa yang mungkin Anda di Google, Anda baca di Google, Anda baca di media, ini karena dengan kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat di media, sehingga apa yang disampaikan di media itu tidak semuanya baik. Sehingga kalian perlu hati-hati. Jadi dengan pertemuan ini mungkin gebok tular. Jadi tahu mana wacana-wacana yang salah yang ada di media dan mana wacana yang baik yang perlu kita ikuti. Jadi kita akui bahwa pengaruh media itu besar sekali. Saya pernah melihat juga di media ada orang itu terbawa untuk masuk ISIS. Itu bukan karena dia bertemu dengan ISIS, tapi karena dia itu sering membaca wacana-wacana yang disampaikan oleh orang-orang ISIS, dia tertarik. Sehingga dia berangkat ke sana bersama istri. Tapi setelah sampai di sana, ternyata situasi tidak sebagaimana enak yang disampaikan lewat media itu. Akhirnya dia kembali dan tobat. Ini pengaruh media yang begitu besar. Maka saya harapkan kalian jangan terlalu percaya dengan media. Jadi monggolah memang kita perlu baca untuk pengalaman, tapi kita harus hati-hati bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan untuk memilih ini memang ya kita harus kembali kepada ilmu yang sudah kita miliki dari pesantren. Jadi kita sebagai santri untuk memilah mana yang benar, mana yang salah, ya kita kembali kepada ilmu, terutama dari kitabullah wa sunnati Rasulillah. Jadi sekali lagi saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dari alumni Pondok Pesantren Mabul Ulum Pakis bisa melaksanakan atau bisa mewujudkan sebuah jamiah dan pertemuan secara rutin. Semoga pertemuan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan juga dengan adanya jamiah seperti ini mungkin bisa menjadi perekat untuk hubungan antara kalian dan pesantren Pondok Mambak Ulum Pakis. Itulah mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Monggo kangge khotmul majelis kita sareng-sareng dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alika wa ala alika ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna salam biyatillah. Al-maghfir lana dhunubana wa israfana kullaha wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lisahina alimina wa liman hadarana wa liman rabana. Ujaman muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa dabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi firwa hawala rahmi
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan qabla al-maut wa hawwin 'alaina sakaratul maut wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan qabla al-maut wa hawwin 'alaina sakaratul maut wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan qabla al-maut wa hawwin 'alaina sakaratul maut wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan taqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana ma rahmatil qulubina wa jannina salamatan fi dinina wa dunyana wa akhiratina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adabil akhirah wa baliyati ma fajahati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Tahtul Qur'anil azim lati safati libikal karim sayyidina Muhammad sallam bijan qutbil rabbani sayyidina sabdul qadir jalani qaddasallahu sirrahu wa nawarahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.